Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Dwi Putra. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Saya akan menceritakan pengalaman pendakian saya mendaki Gunung Sumbing 4 tahun silam bersama 3 rekan saya yang beranggotakan saya sendiri, Rizky, Gusti, dan almarhum Dendi. Pendakian kita mulai sekitar tanggal 2 Januari 2016 pada saat itu. Kita berangkat dari Bantul pukul 4 pagi. Pada pukul 4 pagi kita berangkat, kita mempersiapkan semua logistik yang kita siapkan. Tak lupa kita izin kepada orang tua. Dan ada satu hal yang mungkin pada pendakian pada saat itu agak sulit untuk pergi dari rumah, karena memang yang biasanya orang tua dengan mudahnya melepas kita melakukan pendakian, namun pada saat itu seperti orang tua mewanti-wanti bahwasanya tunda pendakian pada saat itu. Tapi karena memang terjadwal dan sudah kita mengejar besoknya kita ada sekolah, pada saat itu masih SMP, jadi nggak memungkinkan untuk kita undur lagi pendakian pada saat itu. Dengan berat hati kita meyakinkan lagi orang tua bahasanya nanti kita di gunung tidak ada apa-apa, kita akan pulang dengan selamat, kita akan melakukan pendakian dengan lancar tanpa ada kendala. Orang tua sudah yakin dan kita berangkat pukul 4 pagi. Kita jalan, singkat cerita kita sampai di base camp sekitar pukul 8. Pukul 8 pagi kita sampai di base camp. Kita langsung menemui penanggung jawab base camp, Pak Lili pada saat itu. Kemudian kita istirahat di base camp, berempat kita makan, dan pada saat itu hari Jumat, dan yang fatal pada saat itu adalah kita melewatkan sholat Jumat hanya karena kita sama-sama berempat belum tahu medan trek jalur di Kaliangkrik di Sumbing. Dengan pertimbangan yang berat, kita merelakan tanpa sholat Jumat, kita tidak sholat Jumat pada waktu itu. Kita start jalan dari base camp sekitar jam 11. Jam 11 kita berangkat naik. Sebelum berangkat pun sudah ada pendaki yang turun, dan kala itu kita satu-satunya rombongan yang naik pada hari itu. Ada satu rombongan yang satu orang yang turun dari Sumbing dan bercerita bahwasanya mewanti-wanti karena trek di atas di sungai kedua ada medan yang memang sedikit bahaya untuk dilewati, dan si pendaki itu bilang bahwasanya dia habis jatuh di situ dan hampir terperosok ke jurang, dan jalur yang dilewati si pendaki itu juga jalur yang sempat menelan korban pada beberapa tahun silam. Singkat cerita kita jalan, start jam 11, kita berempat jalan naik dari pos 1 aman sampai pos 2 kita aman, nggak ada masalah. Dan sampai di pos 2 kita tanpa kendala, kita lanjut jalan. Belum curah hujan, belum turun, masih terang, cuaca masih bersahabat. Kemudian sampai pos 3 langit mulai memendung, dan di situ ada salah satu kawan yang memang bertekad bahwasanya pada hari itu kita harus sampai ke pos 4 tanpa memikirkan regu. Pada saat itu memang sudah kelelahan. Dengan pertimbangan kita logistik seadanya dan kita pendaki yang belum tahu menahu lebih banyak materi tentang pendakian. Kita pada saat itu masih SMP, 4 tahun silam. Kemudian karena ada salah satu rekan yang memang mendongkrak semangat kita untuk terus jalan, ketika selepas dari pos 3 ada yang aneh pada saat itu, yang notabene harusnya dari pos 3 ke pos 4 itu sudah jarang kita temui warga yang mengangkat kayu. Pada saat itu saya berada di paling belakang rombongan. Saya masih menjumpai bapak-bapak di situ dan bilang kepada saya, bilang dengan bahasa Jawa, "Ger, hati-hati ya, nek pancen kesel leren, nek pancen ra kuat ora usah dibeksake." Dan pada saat itu pikiran sudah nggak jelas pada saat itu, karena memang di satu faktor kita kelelahan dan kedua sudah mau turun hujan.
Di situ stamina rekan-rekan sudah kelelahan, dan di situ seakan-akan mengisyaratkan bahwasannya rekan-rekan nggak kuat lagi untuk melanjutkan pendakian. Dan almarhum sempat bilang untuk minta camp di pos 3, tapi pada saat itu ada salah satu anggota yang kekeh, pokoknya sore ini kita harus sampai pos 4. Setelah mempertimbangkan kita membuat tenda di pos 3 atau di pos 4, karena salah satu anggota yang memang kekeh untuk sampai ke pos 4 dengan stamina seadanya, kita melanjutkan ke pos 4. Tapi hal yang nggak terduga pun kejadian juga pada saat itu. Hampir sampai pos 4, badai datang. Kemudian kita berada di kontur medan yang nggak memungkinkan untuk kita bikin tenda. Ada pohon tunggal di bawah pos 4. Kemudian terpaksa pada saat itu kita membuka flysheet sementara untuk mengamankan 2 rekan yang hipotermia. Di situ saya memikirkan, saya berangkat berempat pada saat itu. Saya pulang pun harus berempat. Pada saat itu almarhum pun yang kena hipotermia pada saat itu. Setelah mempertimbangkan, kita meneduh sebentar atau membuat tenda dengan stamina yang sudah nggak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya saya dan Gusti memastikan bahwasanya kita bikin tenda seadanya di sini, di jalur, di kontur medan yang nggak memungkinkan untuk orang bikin tenda. Dan di situ mulai kejadian. Pada saat itu 2 rekan hipotermia, kita memaksakan di dalam tenda. Tenda sudah seperti kolam ikan, air masuk. Dan di situ saya harus menyadarkan 2 teman saya yang hampir nggak sadar, almarhum yang sudah menggigil. Kemudian ada salah satu pesan dari almarhum yang bilang bahwasanya kalau nanti aku bisa pulang, aku mau cium kaki ibuku, aku mau bilang terima kasih aku bisa pulang dari gunung. Aku nggak nyesel naik gunung, tapi ini pengalaman dari gunung. Singkat cerita itu mengenang almarhum ya. Kemudian gangguan-gangguan dari luar itu mulai kejadian setelah semua mereda, setelah maghrib, menjelang maghrib. Pada saat itu kan memang nggak ada pendaki. Pada saat itu memang dari basecamp nggak ada pendaki, dan di situ kita meyakinkan di luar itu mungkin pendaki, ada pendaki. Kita di situ juga masih awam terkait medan di Sumbing, terkait apa nanti setelah kita sampai sini, nanti kita naik lanjut, nanti medannya seperti apa, kita juga belum tahu pada saat itu. Ketika maghrib kalau nggak salah, setelah maghrib semua sudah, rekan-rekan sudah tidur, saya cek keluar ke tenda. Dari bawah itu kelihatan, dari jalur dari pos 3 itu kelihatan dari kita bikin tenda. Dan di situ ada satu tenda yang seperti dilepas, entah dia mau melanjutkan perjalanan atau apa. Tapi memang pada saat itu hujan itu selesai ketika menjelang maghrib. Saya mau cek keluar, ketika maghrib dari bawah itu kelihatan ada pendaki jalan. Saya tunggu tuh di luar, memastikan kalau memang ada pendaki yang mau naik. Terus kita tunggu sampai sekitar jam 7 kok belum nyampe di kita, padahal notabene pos 3 sama kita bikin tenda itu nggak terpaut jauh banget gitu loh. Soalnya kelihatan banget dari tempat kita bikin tenda. Setelah itu masih saya tunggu sampai sekitar setengah 8. Saya memutuskan masuk ke tenda. Kemudian berarti bukan pendaki pada saat itu, saya pikir. Saya masuk ke tenda, memastikan rekan-rekan di dalam semua sudah aman, terkondisikan. Ketika mau sedikit merebahkan badan pada saat itu, ada pendaki yang naik. Pada saat itu memang dia memanggil, "Mas, kok bikin tenda di jalan? Terus kita lewat mana?"
Pada saat itu saya belum tidur. Saya langsung cek keluar, saya memastikan bahwasanya keadaan rekan-rekan di dalam itu nggak memungkinkan untuk kita harus ke pos 4 dulu bikin tenda. Tapi ketika saya keluar mau menyampaikan itu ke orang yang di luar, ternyata nggak ada orang di luar. Di luar itu nggak ada orang, tapi suara itu jelas terdengar sama teman saya juga yang masih di dalam, si Gusti yang merawat 2 teman saya yang hipotermia. Terus saya keluar, kok nggak ada orang. Terus yang bilang siapa? Saya juga sempat naik dikit memastikan apa pendaki itu udah agak ke atas, sudah jauh. Padahal selang saya keluar dari tenda sama mereka menegur tenda kami pun nggak terpaut lama pada saat itu. Terus saya cuma memastikan mungkin cuma ada isyarat lah entah dari orang atau gangguan apa. Terus saya masuk lagi ke dalam tenda. Terus sekitar jam 9 mulai semua udah pada tidur pada saat itu. Rekan-rekan udah pada tidur, kedinginan, semua logistik basah, bawaan basah. Saya masih di dalam tenda tapi nggak bisa tidur pada saat itu. Yang pertama saya dengar adalah gangguan gamelan. Yang jelas gamelan jam 9. Saya lihat jam pada saat itu. Ada gamelan. Gamelan itu seakan-akan jalan gitu dari bawah naik gitu. Kayak dia tuh ngelewati tenda kami gitu. Tapi nggak tahu, suaranya tuh agak samar-samar. Terus di dalam tenda semua udah pada tidur. Saya memastikan lagi bahasanya ini bener gamelan apa enggak sih? Apa HP temen ini aku gitu. Terus nggak ada, ternyata di dalam tenda tuh nggak ada yang hidupin HP pada saat itu. Terus suara gamelan makin dekat, sempet sih kayak gamelan itu tadi, iring-iringan gamelan itu sempet kayak berhenti di samping tenda. Setelah suara gamelan itu tadi mendekat ke tenda, ada yang rasa penasaran pengen keluar apa sih sebenarnya di luar, tapi mengurungkan niat untuk keluar pada saat itu karena memikirkan di tenda juga nggak memungkinkan kalau sampai rekan-rekan lain tahu di luar ada suara kayak gitu. Entah yang mendengar pun hanya saya ataupun rekan-rekan juga mendengar, tapi pada saat itu rekan-rekan nggak ada yang bilang kalau mendengarkan suara seperti yang saya dengarkan. Saya mengurungkan niat untuk keluar pada saat itu. Setelah itu saya mencoba menjamkan mata, saya coba tidur. Nggak berlangsung lama, di sebelah saya, karena saya tidur paling pojok pada saat itu, tenda itu kayak dilempar dari luar, dan spontan saya langsung keluar. Saya memastikan ini gangguan dari orang atau apa, atau jahil pada saat itu. Tapi ketika pada saat itu saya keluar, saya memastikan bahwasanya itu orang atau bukan. Yang saya temukan pada tempat yang dilemparkan itu tadi kayak serpihan bunga bunga yang kalau di bunga kembang kantil atau apa gitu, semacam seperti itu. Bunganya tuh putih, ada 3 biji, ada 3 helai kayak gitu. Terus di situ mulai pikiran nggak jelas. Di situ saya memikirkan, kenapa pada pendakian kali ini kok diganggu seperti ini? Apa tujuan saya salah atau ada yang salah sama rombongan kami? Terus saya di situ cuma bisa istighfar. Saya memastikan bahwasanya malam ini semua biar istirahat, biar besok bisa melanjutkan pendakian ataupun turun ke base camp. Saya hanya minta sama yang di atas pada saat itu, selamatkan rombongan kami pada malam ini, kita bisa istirahat cukup, kemudian besok pagi bisa lanjut ataupun turun ke base camp. Lanjut, setelah memastikan di luar hanya ternyata ada gangguan seperti itu, saya tidak membeberkan ke rekan-rekan yang di dalam. Saya masuk lagi ke tenda istirahat bersama rekan-rekan saya yang sudah istirahat duluan di dalam. Setelah saya masuk, saya mencoba tidur sekitar jam setengah 12, sudah hampir tertidur pada saat itu. Setengah sadar saya. Dari atas itu tuh kayaknya dari pos 4 sih, kurang lebih dari pos 4. Kayak ada suara apa ya, kalau orang meninggal terus dibawa kayak
apa tahlil atau apa pada saat itu. Terus sekilas saya mendengar itu, terus langsung saya sadar, bangun lagi. Nggak logis jam segini kita dengerin kayak gitu. Suara itu nggak berlangsung lama. Setelah itu yang jelas-jelas terdengar sama Gusti juga pada saat itu ada suara orang yasinan, dan saya memastikan, kamu dengar nggak suara ini? Oh dengar. Sebelum ini tadi ada dangdutan. Terus dan yang sekarang ini yang yasinan ini aku ya dengar, berarti nggak aku tok. Pada saat itu aku mastikin ke Gusti pada saat itu kayak gitu. Dan di situ kita cuman istighfar, bisa istighfar, terus memastikan teman-teman di dalam udah tidur, nggak tambah drop. Aku nyoba tidur lagi, terus ingat-ingat apa sih yang dilakuin sama kelompok kami sampai kami diganggu segininya pada pendakian pada saat itu. Setelah suara itu hilang, udah kita tidur, bisa tidur sampai sekitar jam 1 kita bisa tidur. Saya masih di pojok lagi, saya memastikan air itu nggak ngerembet ke tengah. Saya masih di pojok, jadi benteng buat teman-teman yang di tengah yang hipotermia tadi. Sekitar jam 1:15 atau jam hampir setengah 2, kuping saya itu seperti ditiup, kayak ditiup, padahal samping saya itu tenda, bahan tenda, terus kok anginnya kencang banget. Nek angin nggak mungkin bisa sekencang itu. Dan setelah ditiup itu ada suara kayak apa ya, kalau hewan bisa dipastikan hewan juga enggak, orang suaranya itu kayak apa ya, dia tuh mau nyapa tapi kayak jadi seakan-akan mau ngagetin juga gitu. Setelah suara itu dengar, saya spontan bangun lagi. Tapi di situ teman saya yang tadinya ikut dengar sama saya udah nggak bangun, udah ikut tidur sama 2 rekan saya yang udah terlanjur tidur. Di situ saya ngalamin sendiri. Setelah ada gangguan suara itu, saya mulai yakin berarti memang ini nggak ada yang nggak beres pada saat itu. Entah apa yang salah sama rombongan kami. Setelah suara itu jelas terdengar di kuping saya, ada kayak kalau tangan orang juga bukan tangan orang, soalnya jarinya itu bisa sampai bentuk, tapi cuma 3 jari, cuma 3, dia ngerembet kayak mau garis ke tenda. Di tenda itu kayak mau digaris ke bawah gini. Nah itu tuh sampai hampir nyentuh badan saya. Terus di situ mau saya dorong juga, saya mikir kalau hewan oke lah dia bakal lari. Kalau ternyata bukan hewan, apa nanti kelanjutannya, saya mikirnya kayak gitu. Terus gangguan sampai di situ terus berlanjut sampai menjelang subuh masih diganggu seperti itu. Setelah ada gangguan dari tangan tadi yang sempat hampir ngeranggeh dari luar tenda, dilempari sampai sekitar setengah jam, tenda itu nggak berhenti dilempari dari luar. Dan kita sebelum diganggu itu pun saya sempat ngintip keluar menjelang subuh, itu pun dinginnya nggak karuan karena memang kita keadaan basah kuyup di dalam tenda. Saya nekat keluar memastikan ada orang nggak sih, ada pendaki luar nggak sih, ada yang lanjut jalan atau ada yang baru naik malam. Ternyata memang nihil, nggak ada pada saat itu. Setelah memastikan di luar nggak ada apa-apa juga, saya masuk lagi. Tapi pada anehnya ketika saya keluar memastikan bahwa saya di luar itu memang nggak ada orang, nggak ada pendaki. Ketika saya masuk, gangguan itu lagi-lagi datang ke rombongan kami. Dari tadinya yang kuku mau gangguin dari luar, terus dilempari sampai setengah jam. Dan yang terakhir saya dengar sih kayak bapak-bapak yang tadinya suaranya mirip sama bapak-bapak yang saya temui menjelang pos 3 tadi yang di tanjakan vertikal. Dia seperti bilang, kowe mulya, sesuk kanca mutangi kowe mulya. Nah di situ sekilas saya cuma dengar itu sih yang saya dengar, kowe mulya, sesuk kanca mutangi kowe mulya. Selebihnya
dia nggak dengar lagi saya. Dia mau bilang apa, di situ cuman loh kok ada yang bilang, padahal di sini ini masih bocah semua, Mas. Pada saat itu kan masih SMP, kok ada suara bapak-bapak bilang kayak gitu. Saya ambil positifnya pada saat itu memang berarti kita nggak diperbolehkan besok pagi untuk lanjut pendakian. Kita turun besok pagi. Terus setelah pagi gangguan itu udah selesai, rekan-rekan bangun memastikan dua teman saya yang hipotermia tadi bisa untuk jalan turun. Kita memastikan untuk packing barang, kita nggak ngelanjutin pendakian pada saat itu karena memang keadaan nggak memungkinkan dan logistik juga udah amburadul, nggak jelas pada saat itu. Kita jalan turun, terus sempat ada kejadian terkilir, temen terkilir di setelah pos 3, hampir sampai pos 2 itu temen terkilir, terus hampir ada yang jatuh ke jurang yang di setelah pos 2 kalau nggak salah, kalau nggak pos 3 yang ada jalur yang kita harus mepet ke tembok. Di situ juga almarhum rekan juga untung masih persediaan bawa tali pramuka, semisal pun di situ nggak ada alat itu pun mungkin ada yang nggak tahu kemungkinan terburuknya gimana pada saat itu, karena memang keadaan kondisi udah nggak memungkinkan lagi pada saat itu. Kita turun, kita lanjut ke pos 2, terus kita nemu ibu-ibu sih pada saat itu, cuman ibu-ibunya bilang nggak tahu kenapa kita udah capek, kita nggak gubris lagi, tapi ibu-ibu itu kekeh mau bilang ke kami. Terus dua teman udah jalan duluan, tinggal saya sama Gusti. Ada ibu-ibu bilang, wes bariki Bali, wes untung selamat, wes nek Jumat ndaki iki yo wes aja dibaleni meneh, nek ngibadah yo ngibadah, nek wayahe salat yo salat, aja mergo kowe isih seneng munggah gunung terus kowe nglalekke ibadahmu. Di situ ada pesan tersendiri bahwasanya memang kalau kita nurutin ego dan mengesampingkan kewajiban kita, memang ada hal yang lebih buruk dari di belakangnya gitu, saya mikir. Terus setelah itu kita nyampe base camp, sudah aman, dan kita menceritakan ke penanggung jawab base camp, dan dikonfirmasi juga memang area yang kita bikin tenda memang seharusnya nggak kita ngecamp di situ, dan karena memang awal kita lapor di base camp juga bikin tenda di pos 4, tapi karena memang cuaca dan keadaan nggak memungkinkan kita untuk jalan sampai ke pos 4, jadi terpaksa dengan pertimbangan yang berat kita bikin tenda di tempat yang seharusnya nggak boleh dibikin tenda. Dan setelah sampai base camp, setelah pendakian selesai, pesan yang bisa diambil dari pendakian pada saat itu adalah jangan mementingkan ego salah satu anggota dan mengabaikan keselamatan satu tim, karena bahwasanya memang pendakian itu beregu. Tidak bisa hanya demi kepentingan satu orang kita memaksakan anggota lain untuk mencapai suatu ambisi satu orang, karena itu juga berbahaya untuk keselamatan anggota lain, keselamatan untuk diri sendiri, dan hal-hal buruk di belakangnya juga. Dan juga yang mau saya sampaikan bahwasanya jangan pernah meninggalkan ibadah kalian hanya karena ambisi, hanya karena alasan kalian tidak tahu jalur, tidak tahu medan, dan kalian melakukan pendakian pertama kemudian meninggalkan ibadah kalian. Bahwasanya perlindungan utama ketika kalian mendaki gunung adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya mendaki juga harus membutuhkan persiapan yang khusus, persiapan yang matang. Jadi mungkin cukup sekian cerita pendakian saya bersama 3 rekan saya dan almarhum Dendi. Mungkin itu pendakian terakhir saya bersama almarhum. Semoga almarhum tenang. Bila ada salah-salah kata dan perkataan pada cerita kali ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.